Kayaknya itu ilmu kita tuh nggak ada makanya ya. Beberapa waktu terakhir, semesta sedang tidak bersahabat. Semakin hari, rasanya kian berat, kian sepi, kian bosan. Dirumahkan, tidak ada yang lebih buruk dari ini. Bukankah begitu? Saya Dr. Prastuti dari Departemen Paru. Saya Ketua KSM Paru dan di RSUA ini saya adalah Ketua Satgas Corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Alfian Nursid, Dokter Paru, anggota Satgas Corona Rumah Sakit Unair. Jadi RSUA dan RSKI ya, RSKI terutama itu memang menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu terkait COVID ini tadi. Semacam pergantian jaga yang tidak biasa juga. Mereka juga setiap hari diberikan asupan gizi yang bagus. Satu, terus kemudian pengaturan jadwal jaga itu menjamin bahwa mereka cukup istirahat 7-9 jam per hari. Jadi ini kita yang di RSUA yang biasanya dari lantai 2 sampai ke lantai 7 itu ada beberapa lantai yang kita alih fungsikan. Yang lantai 2 itu tidak kita fungsikan lagi. Terus yang lantai 7 kalau nggak salah, yang lantai 7 itu kita fungsikan untuk dormitory atau tempat untuk menampung nurse dan dokter yang istilahnya, mohon maaf, memang beberapa ada yang diusir sama keluarganya karena takut nularkan ke anaknya. Bukan diusir, istilahnya kayak kamu jangan dulu pulang ya gitu. Ada orang-orang tuh yang sebulan lebih nggak ketemu sama keluarganya, jadi beliau stay di dormitory ini, dan ada yang beberapa yang stay di hotel yang ditunjuk oleh Pemkot dan Pemprov. Untuk kebutuhan APD terus berkejar dengan ketersediaan yang ada. Saat ini untuk hari ini saja cukup, tetapi stok untuk 2 atau 3 hari ke depan tetap dari logistik mencari kebutuhan tersebut. Untuk menghemat hazmat ya, untuk menghemat APD, kita memberlakukan di dalam itu 4 jam. Dan selama mereka pakai APD itu ya memang, mohon maaf, tidak bisa ke kamar mandi, tidak bisa makan juga. Jadi mereka harus nahan lapar, nahan haus, ya nahan pipis juga ya. Kebutuhannya itu ya ada yang tidak bisa terpenuhi. Untuk tes COVID sendiri itu sebetulnya sudah mulai Februari akhir kita usahakan untuk bisa melakukan swab. Ya, tapi baru bisa terlaksana itu sekitar Maret pertengahan gitu. Pada saat itu karena pasiennya cuma sedikit, itu hasilnya itu keluar bisa 2 hari itu sudah keluar. Dan saat ini pemeriksaan PCR sangat banyak. Satu hari bisa 40-50 pasien setiap hari melakukan pemeriksaan PCR dari Senin sampai Sabtu. Nah, yang menjadi problem mungkin di masyarakat adalah waktu untuk mendapatkan hasil. Dulu hasil itu bisa didapatkan 2 atau 3 hari. Sekarang load semakin banyak, bukan hanya dari rumah sakit Unair, tapi rumah sakit Surabaya. Dan itu akan menyebabkan hasil pemeriksaan lebih lama, 4-5 hari. Kalau tentang sedih itu sudah biasa. Ya. Bayangkan dalam 1 hari itu kadang pasiennya itu meninggal langsung 4. Kita itu ya sebagai seorang tenaga kesehatan itu kita dilatih untuk menyelamatkan nyawa, ya kan? Maksud tuh tahu pasiennya meninggal seperti itu kita ada rasa helpless ya. Jadi
Kayaknya itu ilmu kita tuh nggak ada apa-apanya ya. Eh, nggak ada. Kita masih sampai sekarang itu belum menemukan obat buat Untuk masyarakat sendiri, saya pesan yang paling pertama itu jangan termakan hoax. Yang kedua, nggak usah sebar-sebar hoax. Kalau nggak tahu sumber beritanya nggak usah disebar. Terus yang ketiga, yang dijauhi adalah virusnya ya, bukan orangnya. Ya. Hal yang benar adalah tolong orang-orang yang positif ini difasilitasi dan dibiayai untuk mengisolasi mandiri. Jangan malah diusir. Kalau diusir nanti malah nyebar. Patuhilah himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing, beribadah, dan bekerja dari rumah. Pesan saya adalah don't go anywhere. Stay. Pada suatu kondisi mereka pulang bertemu dengan orang tua mereka yang orang tua mereka itu memiliki sakit komorbid. Virus itu bisa bertransmisi kepada keluarga mereka yang mereka sayangi di rumah, dan itu bisa menyebabkan orang tua mereka jatuh sakit berat, perlu ke rumah sakit, dan sampai gagal nafas, innalillah bisa sampai meninggal. Karena himbauan itu tidak dilakukan dan mungkin tidak dipahami oleh masyarakat, mereka cuek dengan hal tersebut. Cinta itu, kalau kita sayang ya, kita tidak harus selalu ada di sana buat mereka. Wujud cinta tuh bisa juga kita tidak ada di sana tuh justru wujud cinta kita. Hari ini semesta masih tidak bersahabat, masih berat, masih sepi, masih bosan. Tapi hari ini aku habiskan untuk coba mengerti, melihat dari kacamata mereka yang berjuang di luar rumah, di garda terdepan. Hari ini, lewat sudut pandang mereka, aku belajar tentang cinta, tentang saling jaga, tentang bagaimana tidak kemana-mana adalah wujud keduanya.